Kami justru menaikkan. Jadi begitu saya datang, menyisir anggaran, kita lakukan efisiensi, semua perjalanan dinas kita potong 50%, satuan harga yang saya rasa ketinggian kita turunkan, belanja yang tidak dibutuhkan kertas dan lain sebagainya kita hilangkan. Akhirnya kekumpul kemarin 68 miliar. Nah, untuk mempercepat pelayanan publik itu, setelah 100 hari kita akan launching program yang namanya Bupati Sambangan Desa. Datang ke desa, di sana nanti saya akan bawa tim kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kita akan bawa tim dari Dukcapil untuk melakukan pelayanan Dukcapil. Saya sudah berkoordinasi dengan kantor pertanahan untuk nanti ada pelayanan pertanahan juga di situ. Jadi kayak one stop service tapi kita datang ke desa. Saya barengi datang ke situ. Luar biasa. Ketika ada orang yang sakit, dia nggak punya BPJS yang aktif, ketika dia masuk ke rumah sakit, secara otomatis pada hari itu BPJS-nya langsung diaktifasi. Yang penting punya KTP Batang. Hai Tribuners, jumpa lagi dengan saya S. Widodo, News Manager Tribun Jateng dalam acara Tribun Topik. Hari ini saya berada di kantor Bupati Batang. Ini termasuk Pantura, Jawa Tengah. Dan Tribun Topik kali ini bersama istimewa, tuan rumah sebenarnya, istimewa yaitu Bupati Kabupaten Batang yang masih sangat muda. Beliau adalah Bapak Faiz Kurniawan, atau kami menyapanya Mas Bupati. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Wid, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Bupati. Sehat, alhamdulillah. Saya banyak Mas Bupati ya, karena masih muda. Kelahiran 91 ya Mas Bupati ya? Luar biasa. Tribuners, akhir-akhir ini masyarakat bertanya, apa sih pembangunan di daerah saat efisiensi, kemudian bagaimana sih makan bergizi gratis, bagaimana sih keinginan pemerintah pusat tentang swasembada pangan, ketahanan pangan. Nah sekarang di Kabupaten Batang ini bagaimana? Oleh karena itu Tribun Topik kali ini bersama orang nomor 1 di Kabupaten Batang yaitu Bapak Bupati Mas Faiz Kurniawan. Mas Bupati, kalau di pemerintah pusat ada efisiensi kemudian dan lain sebagainya, di Kabupaten Batang kan juga ada jalan rusak, infrastruktur yang rusak. Kira-kira Mas Bupati bagaimana tahun 2025 itu adakah alokasi anggaran untuk infrastruktur Mas? Ya, jadi Pak Wid, kita ini Batang ini luasnya itu 78.000 hektar. Wow. Penduduk sekitar 800.000. Jadi kalau kita hitung proporsi dari jumlah penduduk dengan luasan geografis Kabupaten Batang, itu ada terjadi ketimpangan. Jadi masih banyak lahan-lahan yang itu tidak dipadati oleh penduduk. Tetapi kan kondisi itu kemudian tidak menutup kita tidak ambil bagian di situ dengan penyediaan infrastrukturnya. Jadi itu satu PR sendiri. Kenapa? Karena dengan jumlah penduduk yang cukup, saya bilang kecil, sekitar 800 ribuan dibandingkan beberapa daerah yang lain, ini akan berimpact pada dana transfer dari pusat. Dengan dana transfer dari pusat yang terbatas, sementara cakupan geografis yang besar, ini akan menjadi PR tersendiri, sehingga kita punya PR bagaimana kita harus mandiri secara daerah. Nah, daerah kita ada pantai, dataran tinggi, semuanya ada di Kabupaten Batang, sehingga PR-nya sangat besar. Oleh sebab itu, kondisi efisiensi kemarin cukup menggetarkan kita, pemerintah daerah, karena banyak sekali dana alokasi khusus yang semula diberikan dari pusat itu dihilangkan, dan alokasi khusus yang semula untuk infrastruktur dari provinsi juga dihilangkan, sehingga kita memutar otak. Tapi alhamdulillah kami punya komitmen bahwa infrastruktur adalah PR utama kita untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi, sehingga pembangunan jalan, jembatan, trotoar, irigasi, penerangan jalan tetap saya jadikan prioritas. Bahkan dengan kondisi efisiensi yang sekarang, kami justru menaikkan. Jadi begitu saya datang, kita langsung melakukan apa istilahnya nyisir anggaran, kita lakukan efisiensi, semua perjalanan dinas kita potong 50%, terus kemudian kita lakukan efisiensi SSH, satuan harga yang saya rasa ketinggian kita turunkan, belanja yang tidak dibutuhkan kertas dan lain sebagainya kita hilangkan. Akhirnya kekumpul kemarin 68 miliar. Wah, luar biasa. 68 miliar ini langsung kita placement
Jalan yang semula hanya 40 miliar, saya tambahin 15 miliar lagi. Jadi Waduh. nambah sekitar jadi 45 miliar. Ruang kelas yang semula tidak ada anggarannya saya kasih tambah 5 miliar. Sehingga akan nambah ruang kelas dan rehab sekolah-sekolah. PJU saya minta untuk semua yang sudah ada tapi kondisinya mati saya minta semuanya untuk ganti. Yang semula nggak ada anggarannya. Jadi irigasi kita tingkatkan. Jadi justru kondisi efisiensi kemarin memang itu menekan kita untuk berpikir supaya belanja kita itu efektif dan efisien. Luar biasa Tribuners, di saat daerah-daerah lain ada pengurangan dalam hal anggaran untuk infrastruktur, justru Mas Bupati ini menambah dari hasil efisiensi pemangkasan anggaran di pos-pos yang lain, bisa menambah untuk infrastruktur ya, jembatan, perbaikan jalan, perbaikan kelas dan sebagainya. Betul, ya. Betul. Mas Bupati luar biasa. Ini strategi yang bisa jadi menjadi percontohan juga, ya bisa diaplikasikan atau diduplikasikan di daerah lain. 68 M tadi ya, Mas Bupati ya. Karena gini Pak Wid, jadi kita itu memang harus diakui efisiensi ini menekan kita untuk bagaimana kita itu punya produk output dengan standar pengeluaran yang efisien. Jadi kalau dibandingkan misalnya Amerika untuk mencetak 1 dia butuh untuk mencetak 4 dia butuh 1. Tapi kita mencetak 4 butuhnya 10. Nah, jadi ada inefisiensi itu bisa 4 kali lipat dari standar yang dipakai di beberapa negara yang sudah maju. Inilah yang kemudian kita lakukan. Siap, luar biasa. Strateginya Mas Faiz Kurniawan, Bupati Batang ini luar biasa. Kemudian Mas Bupati, untuk swasembada pangan, kan di Batang ini punya pantai, punya daratan, punya perbukitan ya. Bisa cerita tentang strategi swasembada pangan? Oke. Jadi sekarang kita sedang galakkan, jadi kita bagi karena kebetulan Batang ini sedang dimasuki banyak industri supaya nanti tidak menjadi tumpang tindih dengan datangnya industri, justru ketahanan pangan kita berkurang, lahan untuk pertanian berkurang, maka saya bagi pengembangan Batang ini menjadi 5 zona. Yang pertama adalah zona industri, kemudian zona pendidikan, zona pelayanan pabrik, zona bahari, dan zona pertanian serta agrowisata. Yang sudah menjadi zona pertanian dan agrowisata akan kita pertahankan secara terus-menerus. Sehingga tidak akan mungkin industri tiba-tiba masuk di situ. Ini adalah supaya kita tetap bisa mempertahankan ketahanan pangan kita. Nah, kami punya cita-cita. Jadi kita punya beberapa hasil produk pertanian dan hasil produk perikanan unggul, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Yang target kami adalah selama 5 tahun ke depan ini kita akan memulai bagaimana kebutuhan makan bergizi gratis di Kabupaten Batang kita cukupi dari Kabupaten Batang sendiri. Lokal, supply sendiri ya. Setelah itu kita akan bergerak bagaimana mencukupi semua kebutuhan demand makanan yang ada di Kabupaten Batang kita cukupi sendiri. Baru kita bergerak bicara bagaimana hasil produk Batang bisa kita ekspor. Nah, jadi kebetulan sekali di Batang ini ada beberapa varietas unggul seperti hasil padi kita, hasil tanam gabah kita itu setahun itu bisa mencapai 125.000 ton. Sementara kebutuhan kita, demand di Kabupaten Batang itu hanya sekitar 80.000 ton. Surplus berarti artinya kita surplus 45.000 ton dan kita bisa membantu untuk mensuplai ke daerah yang lain. Bahkan kita tahun 2023 itu pernah mengalami musim panen yang luar biasa itu bisa mencapai, karena kita bisa 3 kali panen pada tahun itu bisa sampai 230.000 ton pada saat itu. Kita surplus besar. Kita juga punya kopi yang cukup besar, kemudian kita juga punya hasil panen jagung yang cukup besar, serta tebu yang cukup besar. Siap. Wah, luar biasa. Terus ini kebijakannya luar biasa. Pak Bupati, yang ada kawasan industri Batang ya, yang luar biasa. Kemarin juga barusan diresmikan gitu. Apakah ada efek positif untuk penyerapan tenaga kerja di sini, Pak Bupati? Jadi kita kemarin itu ditetapkan oleh Presiden di kawasan itu menjadi 3 KEK. 1 kawasan ekonomi khusus industri, 2 kawasan ekonomi khusus tourism dan properti, yang ketiga adalah kawasan ekonomi khusus logistik. Nah, dengan begini, dengan banyaknya insentif yang ditawarkan di kawasan ekonomi khusus, dan kebetulan kemudian pada saat itu juga kita bangun kerjasama dengan China, karena waktu itu ada duta besar China dan beberapa asosiasi pengusaha China, kita tanda tangani kerjasama 2 country twin parks. Langsung ya. Jadi kalau Bapak
turun dari Bandara Semarang. Sekarang di situ ada ruangan besar, itu two countries, Twin Park, China, and Batang. Oh gitu ya. Ya, di Bandara Semarang itu ada. Jadi kita sekarang sudah punya sister city di China itu di Fuking. Oh, Jadi nanti pasti akan banyak industri-industri China yang akan datang ke Kabupaten Batang. Oh, Nah, gitu ya. pertanyaannya adalah apakah kita hanya akan memberikan fasilitas industri atau kita menjadi bagian pemain di situ. Nah, sekarang sedang kita godok supaya ada perda yang mewajibkan industri yang ada di Kabupaten Batang minimal serapan tenaga kerjanya dari warga Batang adalah 70-75%. Apakah lokal ya. lokal? Apakah hanya dipaksa? Enggak. Saya bilang kalian rekrut dari warga kami, kalau ada gap kompetensi saya berikan pelatihan gratis. Nah, itu yang dipentingkan. Ya. Pengusaha pengen kualitas keahlian tenaga kerja begini gitu ya. Ya. Lokalnya ternyata ada yang belum ya. Ya. Kita memberikan pelatihan. Kita berikan pelatihan. Makanya tahun ini hasil efisiensi pun saya sudah siapkan 2.000 untuk pelatihan kerja gratis, persiapan masuk ke dunia kerja yang ada di industri. Pelatihan kita nggak berdasarkan apa yang kita inginkan. Iya. Industri butuh apa, Iya. gapnya apa, pelatihan kita di situ. Wah, luar biasa. Strateginya update apa yang dibutuhkan industri. Apabila ada tenaga kerja yang kurang keahlian di bagian itu, maka pemerintah Kabupaten Batang memfasilitasi untuk pelatihan. Gitu ya, termasuk kita berikan kalau yang misalnya harus minimal SMA, kebetulan dulu dia putus sekolah, kita berikan paket C gratis. Wah, sekalian itu ya. Supaya bisa keterima kerja. Tribuners luar biasa, Mas Faiz Kurniawan ini gebrakannya sangat hebat ya. Dari sisi anggaran, keefisiensi tadi, infrastruktur, kemudian penyerapan tenaga kerja, industri, dan lain sebagainya. Sekarang satu lagi Mas Bupati, bagaimana dengan pelayanan publik? Apakah ada juga perhatian ke sana, peningkatan layanan publik dan lain sebagainya biar masyarakat Batang dimudahkan? Ya, baik. Layanan dasar itu kan setidaknya kan kesehatan, kemudian pendidikan, dan kemudian perekonomian. Yeah. Nah, layanan publik itu juga plus nambah lagi itu terkait dengan pelayanan administrasi dan juga pelayanan investasi khususnya di Kabupaten Batang. Iya, Nah, iya. ini sedang kita godok. Kesehatan sendiri kita sudah punya 2 rumah sakit yang itu sedang kita manage dengan baik dan sedang kita lakukan reformasi. Nah, untuk kesehatan kita sudah tetapkan universal health coverage di Kabupaten Batang, artinya orang siapapun ketika dia sakit maka akan bisa kita layani secara gratis di Kabupaten Batang. Yang penting dia punya KTP Batang. Nah, tinggal nanti kita akan sangat mengawal proses supaya tidak dipersusah di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah, kemudian pendidikan juga sedang kita fasilitas-fasilitasnya supaya nanti ketika ada kekurangan. Jadi biasanya itu munculnya begini, Pak. Jadi dari TK, ketika dia mau naik ke SD, ruang kelas antara TK ke SD itu nggak matching. TK yang lulus 200, ternyata SD kesiapannya hanya 120. Nah, solusinya apa Pak? kita nambah ruang kelas. Oh, nambah ruang kelas. Sama ketika SMP juga, ketika dari SD ke SMP juga ternyata ada gap ruang kelas. Sehingga kita tambah ruang kelas, kalau tidak terpaksa yang semula 1 kelas 28 ya kita tambah. Jadi saya nggak pengen nanti ada anak yang itu nggak jadi sekolah karena nggak kebagian di sekolah negeri, sementara di swasta mahal. Iya. Nah, itu yang sedang ini. Nah, kemudian terkait dengan pelayanan publik, ya kita terus melakukan evaluasi dan salah satunya nanti untuk mempercepat pelayanan publik itu setelah 100 hari kita akan launching program yang namanya Bupati Sambangan Desa. Wah, Bupati Sambangan Desa. Itu seperti apa Pak Jadi Bupati? kita datang ke desa, di sana nanti saya akan bawa tim kesehatan untuk melakukan cek kesehatan gratis. Kita akan bawa tim dari Dukcapil untuk melakukan pelayanan Dukcapil. Saya sudah berkoordinasi dengan kantor pertanahan langsung ya. untuk nanti ada pelayanan pertanahan juga di situ. Jadi kayak one stop service tapi kita datang ke desa. Ya, saya barengi datang ke situ. Luar biasa. Itu seperti reses juga ya, Pak? Ya, kurang-kurang lebih begitu. Luar biasa kalau di mana-mana one stop service itu di mall publik atau di kantor, tapi sekarang ini Pak Bupati yang muda ini datang ke desa bawa seperangkat OPD-nya langsung selesaikan masalah di situ ya. Tribuners, luar biasa terobosan-terobosan yang disampaikan oleh Pak Bupati, Pak Faiz Kurniawan ini sangat hebat dan
menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan. Satu lagi Pak Bupati, ini kalau misalnya ada masyarakat Batang yang belum tercover oleh BPJS, Ya. kemudian pengen berobat, apakah ada solusi dari Pemda misalnya seperti apa itu Pak? Tetap gratis. Oh, gratis Karena juga? saya udah bayarin, kita bayarin itu setahun itu hampir 80 miliar. Miliar. Jadi ketika ada orang yang sakit, dia nggak punya BPJS yang aktif, ketika dia masuk ke rumah sakit, secara otomatis pada hari itu BPJS-nya langsung diaktifasi. Yang penting punya KTP? Yang penting punya KTP Batang. KTP, oh. Ini praktis dan sangat melegakan masyarakat ya, yang selama ini barangkali belum masuk ke JKN, belum tercover, tetapi yang penting punya KTP, maka Pemda akan memfasilitasinya. Sudah dibayar setiap tahun. Setiap tahunnya ya, 80 M ya Pak Ya, Bupati? hampir 80 miliar. Luar biasa. Terus Pak Bupati, tentang rumah tidak layak huni, alokasi ke sana seperti apa Pak Bupati? Ya, tahun ini kita hampir 200-an rumah lah akan kita bantu, karena memang masih banyak masyarakat yang rumahnya itu tidak layak dihuni. Jadi kita akan ada program bedah rumah. Bedah rumah. Per rumah akan kita bantu sekitar 18.500.000 untuk bantu. Ya minimal supaya rumahnya itu nggak bocor. Gandeng swasta juga nggak Bupati? Kita akan rencananya ke situ karena kan banyak industri, CSR akan kita galang ke sana, dan kita fokusnya ke rumah-rumah tidak layak huni yang di dalamnya ada balita. No, Karena itu sebagai upaya kita untuk menurunkan stunting. Karena stunting itu kan tidak hanya bicara terkait dengan kecukupan gizi, tapi higienis dan kebersihan di dalam rumah sangat menunjang anak itu bisa tumbuh kembang dengan baik atau tidak. Pak Bupati cerita tentang makan bergizi gratis, mencegah stunting. Saya pengen bertanya juga ini, bagaimana program MBG di Kabupaten Batang, Pak? Ya, MBG di Batang, alhamdulillah sekarang sudah jalan, itu ada sekitar 3 kitchen yang beroperasi. Oh, sudah 3. Sudah mengcover sekitar 9.000 pelajar. Dan nanti akan nambah satu lagi di bulan depan ini, jadi mungkin akan sekitar 12.000 pelajar sudah tercover. Kita kebutuhan kan total pelajar hampir sekitar 70.000. 70.000 pelajar? Ya, dan alhamdulillah sih kemarin kita di Jawa Tengah ada 5 kabupaten yang nanti akan dibangunkan kitchen khusus langsung dari MBG, dari Badan Gizi. Di Batang? Di Batang, itu ada sekitar 18.000 meter atau 1,8 hektar sudah kita berikan kepada Badan Gizi untuk nanti dibangunkan kitchen besar di sini. Itu termasuk yang di panti asuhan atau di pesantren tercover nggak Pak? Sementara masih pelajar. Pelajar dulu tapi ya. Nanti arahnya adalah juga santri, kemudian yang di panti asuhan dan juga ibu-ibu hamil. Diperluas lagi ya? Ya, ibu hamil. Sasarannya diperluas ya. Sementara kita di internal kabupaten sendiri sudah ada program namanya program Genting, jadi gerakan orang tua asuh kepada anak-anak, sementara kita kasih makan dari uangnya orang-orang yang mau menderma baktikan kepada anak-anak yang kurang mampu itu. Ada 3.000 anak yang kita cover dari orang tua asuh. Luar biasa. Tribuners, Pak Bupati Batang ternyata semua lapisan masyarakat dan sektor tertangani dengan baik dan terobosan-terobosannya luar biasa. Satu lagi Pak Bupati, mungkin ada imbauan untuk masyarakat Kabupaten Batang terkait roda pembangunan di Kabupaten Batang, Pak Bupati. Ya, jadi memang kita ke depan akan fokus men-trigger pertumbuhan ekonomi. Karena ada 2 yang akan kita andalkan untuk men-trigger. Yang pertama adalah industri, yang kedua adalah wisata. Selain tentu saja pertanian dan perikanan akan terus tetap kita genjot. Industri ini kita punya PR 28.000 pengangguran. Sehingga ini harus kita serap dan ini kesempatannya terbuka. Tadi kita sudah siapkan pelatihannya dan alhamdulillah langsung kayak kemarin kita groundbreaking, selesai groundbreaking langsung saya cari HRD-nya mana. Saya minta, mana kamu mau rekrut berapa orang? 3.500, oke 3.000 dari tempat saya ya. Nah, alhamdulillah kemudian semua itu berjalan dengan baik. Dan bahkan bulan ini akan direkrut sekitar 250 orang dari warga Batang di training di China. Jadi di sana ada transfer knowledge, ada transfer etos kerja, baru nanti setelah 6 bulan dibawa pulang lagi ke sini. Siap langsung masuk ke pabrik. Sudah mulai Pak Bupati? Sudah. Luar biasa. Nah, kemarin juga ada yang ikut pelatihan ke Vietnam dan sebagainya. Jadi setiap kali pabrik di sini selalu saya dorong, udah pokoknya kamu ambil orang saya dulu.
kamu yang kasih training, kalau ada budget, nggak ada, saya yang kasih. Oh gitu ya. Dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Nah ini akan terus kita lakukan. Jadi kalau pengangguran turun, artinya kan mereka yang semula nganggur nggak dapat pendapatan, mereka dapat pendapatan. Kalau dapat pendapatan, mereka akan belanja. Belanja kan berarti spending per kapita masyarakat akan meningkat. Belanja ke UMKM berarti UMKM nanti akan tumbuh. Iya. Nah, UMKM tumbuh, belanja ke petani naik, belanja ke nelayan naik, belanja ke industri pengolahan naik. Nah, berikutnya yang kita trigger adalah pariwisata. Pariwisata ini kenapa perlu? Karena pariwisata ini adalah instrumen kita mendatangkan orang, dan orang itu spending di Batang. Dan alhamdulillah kita diberkahi, kita punya pantai, kita punya dataran tinggi yang itu cukup bisa kita banggakan untuk pariwisata. Meskipun pariwisata di Batang tidak bisa kemudian seperti Bali yang orang akan stay 5 hari di sana. Enggak, di Batang paling orang akan stay sehari 2 hari. Tetapi tahun lalu saja kunjungan orang di sini itu ke kuartal 1 ini kunjungan orang masuk ke Batang ini hampir sekitar 500.000 orang. Baik setelah lebaran dan lain sebagainya. Nah, kalau satu orang saja selama di sini dia habis 300.000, 500.000 orang kan berarti sudah 150 miliar. Belanja di Batang. Nantinya pasti itu akan terus men-trigger pertumbuhan ekonomi. Himbauan untuk pelajar Pak Bupati. Ya, Tribuners, terutama yang anak-anak muda, yang para pelajar, bahwa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik sekarang ini terbuka luas. Beasiswa semuanya ada KIP, sekolah ada KIP, kuliah ada KIP, kuliah mau S2 ke luar negeri ada LPDP. Yang penting kita semua giat belajar. Dan apakah pendidikan menjamin seseorang untuk sukses? Tidak. Tetapi dengan punya pendidikan yang baik, kita punya kesempatan sukses lebih besar dibandingkan yang tidak punya pendidikan. Luar biasa. Terima kasih Pak Bupati, Bapak Muhammad Faiz Kurniawan SHMH, lengkapnya begitu. Tribuners, jangan lupa saksikan di YouTube dan di media sosial Tribun Jateng, dan di koran cetak Tribun Jateng, juga di media sosial dan serta media online tribunjateng.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.